jatuh ya? Iya jatuh. Oke. Sekarang ya kita istirahat dulu. Yang sakit yang mana? Yang kaki kanan. Oke. Ini sepatunya Pak Rizky lepas dulu ya. Ini dilepas dulu. Oke. Nah, ini dilepas. Awas sakit. Ini dilepas ya sakitnya ya. Oke. Sekarang kita istirahat dulu. Ini Pak Rizky bantu berdiri. Ini sakit toh? Oh, Pak Rizky bantu berdiri. Ya. Ya kita jalan pelan-pelan. Ya, awas. Oke, Mas. Nafas. Istirahat sini. Tidur sini dulu. Awas sakit. Nah. Oke, boleh tidur dulu. Oke ya, tidur dulu. Nah, tadi Mas Novel sudah istirahat atau rest ya. Sekarang ya, Mas Novel ini dikompres pakai es batu ya. Kompres es batu ini ya, tadi rest istirahat, yaitu fungsinya untuk mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera agar tidak memperparah cederanya gitu ya. Oke, kemudian fungsinya itu untuk rest. R yaitu rest, istirahat. Kemudian I-nya itu ice. Ya, ini es. Es ini untuk mengompres bagian tubuh yang cedera. Fungsinya apa? Untuk tidak mengalami pembengkakan yang lebih lanjut, agar tidak bengkak, agar tidak inflamasi gitu ya. Nah, ini bisa dikompreskan di bagian tubuh yang mengalami cedera. Nah, ini Pak Rizky menggunakan kain agar bisa untuk memegangnya, kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang cedera. Maaf ini, agak dinaikkan dulu. Naikkan, ya. Dinaikkan. Nah, ini dipegang, kemudian ditempelkan di bagian tubuh yang cedera, ya. Mas Novel boleh tidur atau berdiri aja. Nah, ini ditempelkan seperti ini. Ditempelkan, dipegang Mas Novel. Ya, misalnya dipegang seperti ini, kurang lebih nanti dilakukan 10 sampai 15 menit ya. Itu setelahnya untuk seperti ini, kegiatan seperti ini bisa dilakukan 2 sampai 3 kali dalam satu hari. Sekali seperti ini 10 sampai 15 menit. Paham? Oke. Setelah dikompres ya, RI, sekarang C, compression ya. Ya. Nah, sekarang adalah compression dengan menggunakan perban ya. Perban, kalau tidak punya perban, tensiokrab bisa pakai kain yang panjang. Contohnya apa? Stagen tahu stagen? Bisa stagen atau selendang tahu? Nah, bisa pakai selendang juga ya. Oke, sekarang ini ada perban, kita melakukan compression ya. Fungsinya apa? Agar bagian tubuh yang cedera tidak mengalami banyak pergerakan ya, biar tidak parah cederanya. Sekarang kita perban, diluruskan ya, kita melakukan compression atau penekanan di sini menggunakan tensiokrab ya. Ini satu seperti ini ya, dekat lagi mas. Ya ini agar tidak mengalami banyak, diangkat ya. Ini diangkat. Ya, sampai sini kita pakaikan pengaitnya ya. Ada pengait, tempelkan sini. Ini ada pengait satu lagi, kita tempelkan sini. Nah,
Setelah melakukan compression ya menggunakan perban ini, kemudian ya RIC, sekarang elevation itu meninggikan bagian tubuh yang cedera. Agak naik dulu, kelihatan ya. Meninggikan bagian tubuh yang cedera lebih dari jantung. Ya sekarang Mas Noval tidur. Nah sekarang ya bisa di rumah bisa menggunakan bantal ya, bisa di rumah menggunakan bantal atau guling juga boleh ya. Nah elevation itu meninggikan bagian tubuh yang cedera lebih dari jantung. Nah ini di rumah bisa menggunakan bantal, guling ya, ditumpuk ya, karena ini di lapangan ya bisa menggunakan ini ditinggikan seperti ini, ditaruh atas ya, diis. Perhatikan, nah ditinggikan lebih dari jantung. Fungsinya agar peredaran darahnya tidak mengumpul di bagian yang cedera, agar tidak bengkak, agar peredaran darahnya kembali ke jantung. Gitu ya. Jadi ada 4 tahapan. R yaitu rest, mengistirahatkan tubuh yang cedera agar tidak parah. I yaitu S ya, mengkompres dengan S. Ya, sehari 2-3 kali 10-15 menit. Setelah itu compression ya, pembalutan dengan perban atau bisa selendang atau sagen ya, agar tidak banyak bergerak ya, agar tidak lebih parah. Kemudian E-nya elevation atau meninggikan bagian tubuh yang cedera agar ya peredaran darahnya kembali ke jantung. Gitu ya. Paham? Oke, tepuk tangan dulu.